Shalom Bapak Ibu, terima kasih tim PAW-nya bisa turun. Terima kasih juga jemaat bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Kecuali satu yang terus berada bersama saya di panggung Mayor ya. Ini hari terakhir dia di sini, setelah ini dia pulang bersama dengan saya ke Malaysia ya. Kita udah deal. Jangan. Nah, shalom Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan. Saya mau supaya ditampilkan PPT saya, judul firman Tuhan ya, dalam ibadah kedua ini tetap ada tema besar, Future Foresight. Tapi bagian ibadah kedua ini saya mau memberikan satu pengertian yang berbeda tentang Future Foresight. Dalam ibadah pertama, saya katakan kepada jemaat yang ikut di situ, saya bawakan teks khotbah firman Tuhan yang berbeda. Bahwa future foresight itu adalah kita hidup sekarang, hari ini. Bukan bereaksi kepada apa yang kita sedang alami hari ini. Tapi future foresight itu terbentuk di dalam hidup seseorang. Seperti yang terbentuk di dalam hidup Daniel. Apabila kita melakukan pilihan demi pilihan, tindakan demi tindakan yang sesuai dengan kebenaran yang kita sudah tangkap dalam firman Tuhan. Itu akan memicukan, akan men-triggerkan dalam hidup kita future foresight untuk setiap dari kita. Future foresight itu harus ada dalam hidup setiap dari kita. Ini bukan diturunkan lewat pribadi yang spesifik, tapi itu ada dalam hidup kita untuk setiap kita, saudara. Nah, dalam ibadah kedua ini saya mau mengajak Anda melihat future foresight dari pandangan hidup seorang yang bernama Yusuf. Dan saya kasih satu judul, Life 2.0. Apa itu Life 2.0? Karena kebanyakan orang yang saya lihat mereka itu hidupnya di Life 1.0. Hidup yang biasa-biasa saja. Mereka selalu meresponi apa yang mereka hadapi dan mereka merasakan situasi yang terjadi sekarang ini, peristiwa ini akan jadi final. Bahwa inilah nanti akan menentukan seluruh perjalanan hidup mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Life 2.0. Saya akan menjelaskan Life 2.0 dengan satu kalimat, pakai dulu bahasa Indonesia, kemudian pakai bahasa Inggris. Life 2.0 itu bukannya apa yang terjadi kepadamu. Life 2.0 itu adalah apa yang terjadi sesudah peristiwa itu. Lebih tepat lagi, Life 2.0 itu adalah apa yang kau lakukan setelah peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda. Life 2.0 is not about what happens to you, but what happens after what happens to you. Itu menentukan apa yang bakal terjadi di masa depanmu. Ada seorang bernama Yusuf. Di dalam Kejadian 37, itu pertama kali kita membacakan tentang seorang bernama Yusuf. Hidup di dalam satu keluarga yang berantakan. Yakub ayahnya punya anak laki-laki 12. Punya istri 2, ada 2 lagi yang bukan merupakan istri, tetap melahirkan anak-anak untuk dia. Di dalam keluarga 12 anak laki-laki itu, Yusuf bersaing dengan 11 saudaranya. Yusuf ingin mendapatkan kasih yang paling utama, yang lebih besar daripada kasih papanya kepada saudara-saudara yang lain. Dan ternyata di dalam Kejadian 37 ya, Yusuf itu berhasil. Dia sukses mendapatkan kasih papanya karena papanya memperlakukan dia berbeda, spesial, istimewa, berbeda. Buktinya dia dikasih jubah berwarna-warna yang tidak ada pada saudara-saudara yang lain. Di dalam Kejadian 37 Yusuf juga 2 kali dapat mimpi. Saya tidak mau terlalu jelas membahaskan mimpi itu. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lain di khotbah yang lain nanti. Cuma saya mau ingatkan saudara. Sepanjang Kejadian 37
Anda tidak akan menemukan kata Allah atau Tuhan sekalipun. Bahkan dua mimpi yang ada pada Yusuf tidak pernah dikatakan mimpi itu dari Allah. Beda dengan mimpi Abimelek, Tuhan yang menampakkan diri berbicara kepada dia. Beda dengan mimpi Yusuf perjanjian baru, Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan berbicara kepada dia. Beda daripada mimpi yang dialami oleh Salomo. Mimpi-mimpi Yusuf ini rada aneh karena tidak ada dikatakan di situ mimpi-mimpi ini dari Tuhan. Boleh nggak saya bergerak? Ya, boleh ya. Karena saya orang Malaysia yang keturunan Sri Lanka yang berbahasa Indonesia, saya memang orangnya kacau, tidak bisa berdiri saja saudara ya. Saya mesti bergerak. Nah, dengar ini saudara ya. Banyak orang mengatakan Yusuf itu pemimpi. Saya tidak ngerti, datanya tidak ada. Kenapa? Karena sepanjang catatan dalam Alkitab, Yusuf hanya pernah mimpi 2 kali. Maaf ya, Bapak Ibu. Saya tadi malam tidur jam 9, bangun jam 6. Artinya saya tidur tadi malam 9 jam. Saya mimpi 4 kali loh. Dalam 9 jam, saya sudah mengatasi Yusuf. Tapi saya tidak pernah menggelarkan diri saya pemimpi. Yusuf hanya mimpi 2 kali pada waktu umurnya masih berremaja 17 tahun. Sesudah itu tidak pernah mimpi lagi. Coba dipikirkan itu saudara. Dia lebih sering setelah itu minimal 3 kali menafsirkan mimpi orang lain. Bukan bermimpi lagi, menafsirkan mimpi orang lain. Itu saudara, ada satu metafora di situ. Life 2.0. Anda berhenti hanya ingin mendapatkan sesuatu untuk dirimu. Anda bertransisi beralih menjadi orang berguna untuk orang lain. Anda hanya jalan dengan Tuhan mau mendapatkan sesuatu diri Anda masih berada di life 1.0. Anda beralih ke life 2.0. Anda sudah berguna untuk orang lain. Yusuf itu, maaf, kalau cuma pemimpi tidak ada gunanya, tidak akan jadi Perdana Menteri. Panggilan utama dalam hidup Yusuf, dia sendiri menyadarinya. Aku ini mau dipakai Tuhan, bukan supaya saudara-saudaraku dan keluargaku tunduk kepada aku. Aku ini mau dipakai Tuhan supaya aku bisa menyelamatkan mereka, bisa berguna untuk mereka. Lalu Yusuf yang di dalam Kejadian 41 itu Yusuf yang sedang mengalir kencang di dalam life 1.0. Bukan lagi Yusuf yang di Kejadian 37 yang masih di life 1.0. Di rumah ayahnya dia nganggur, tidak berguna, hanya membawa kabar buruk tentang saudara-saudaranya. Kalau dia terus berada di dalam life 1.0, tidak akan muncul Yusuf yang kemudian hari kita lihat menjadi Perdana Menterinya Mesir. Luar biasa. Anak Ibrani masuk ke Mesir sebagai budak. Di rumah ayahnya sebagai anak, dia tidak ada gunanya. Masuk ke Mesir sebagai budak. Di situ, di rumah tangga Potifar, dia berguna buat Potifar karena Potifar menjadi berhasil gara-gara ada Yusuf. Itu life 2.0 Bapak Ibu. Life 2.0 lagi berlaku kepada si Yusuf ini. Karena dia mau hidupnya benar, gara-gara itu masuk penjara. Mungkin menurut Anda itu bukan sesuatu promosi. Mungkin Anda merasakan itu penganiayaan. Tapi waktu di rumah Potifar, dia hanya mengatur dan mengurus satu rumah tangga. Dia masuk ke dalam penjara. Dia sekarang sedang mengatur penjara. Di CV-nya Yusuf, kalau dia tulis sekian tahun mengurus rumah tangga, sekian tahun mengurus penjara. Bukankah itu namanya promosi? Maka life 2.0 membutuhkan 2 hal, catat. Pertama, pemikiran counter intuisi.
counter intuisi itu ada di dalam Alkitab, cuma nggak disebutkan dengan istilah itu. Misalnya ada firman Tuhan mengatakan, ada orang yang menyebarkan hartanya, tetapi bertambah kaya. Ada orang yang mau menyimpan saja segala yang menjadi miliknya, bertambah miskin. Itu counter intuisi, tidak masuk dalam nalar yang biasa. Nah, kalau apabila Anda sudah menangkap pengertian firman Tuhan tentang hidup counter intuisi, maka perumpamaan seperti perumpamaan orang Samaria yang masuk ke daerah orang-orang Yahudi, itu kan counter intuisi. Seperti Yesus berada di sumur, orang-orang Samaria menunggu seorang perempuan. Dan perempuan itu bertanyakan kepada dia, kok kamu orang Yahudi sedang berada di daerah ini berbicara kepada seorang perempuan? Counter intuisi. Orang Samaria masuk ke daerah yang bukan dia punya, dia keluar dari daerah nyamannya. Yesus masuk ke daerah orang Samaria, dia keluar dari daerah nyamannya. Counter intuisi, kasihilah musuh-musuhmu. Itu counter intuisi, Mas. Harus kan kasihilah orang-orang yang mendukungmu. Kasihilah orang-orang yang berbuat baik kepadamu. Itu biasa. Life 1.0, Life 2.0. Kasihilah musuh-musuhmu. Lalu saya yakin Yusuf dalam perjalanan hidup prosesnya dia sedang merasakan satu hal. Kelihatannya aku makin hari makin jauh daripada kembali ke rumah papaku. Tapi makin hari aku makin naik di sini. Aku sedang diperlengkapi dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Aku masih belum tahu masa depanku seperti apa. Tapi aku sedang tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di sini yang bukan kebetulan, yang bukan tidak ada artinya. Yang sekarang penting aku melewati setiap hari, mengambil langkah demi langkah, langkah demi langkah. Ujungnya hanya Tuhan yang tahu. Tapi di sini ada sesuatu yang sedang terbentuk di dalam diriku. Di rumah Yakub sebagai anak tidak ada gunanya. Life 1.0. Di rumah Potifar dan di penjara sebagai budak dan sebagai pidana. Dia sebenarnya sedang meningkat, naik kelas, saudara. Luar biasa. Yang pertama, counter intuisi. Yang kedua, di framing ulang, reframing dalam bahasa Inggris. Klasik, reframing klasik itu Yusuf. Kalian mereka-rekakan kejahatan terhadap aku. Tapi sebenarnya di balik kejahatan yang kalian rekakan itu adalah kebaikan Tuhan. Bukannya itu pemikiran pecundang. Orang yang kabur dari realita hidup. Dia tahu ini dimaksudkan oleh Tuhan. Supaya aku jadi berkembang. Katanya kepada saudara-saudaranya. Di balik segala kejahatan kalian adalah kebaikan Tuhan. Apabila aku melihat perbuatan kalian, aku hanya mengenang kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena sekarang ini aku berada di posisi bisa menyelamatkan keluargaku sendiri. Semua itu terjadi supaya aku bisa menjadi manusia 2.0. Itu Bapak Ibu. Kita tutup aja ya. Ayo, mari kita lihat Kejadian 41. Saya tidak akan membacakan semua ya. Ini karena ayatnya banyak. Anda mau lihat silakan, tapi saya kasih ringkasannya saja. Anda sudah tahu Yusuf di penjara. Kemudian dia berhubungan dengan juru minuman dan juru roti. Satu daripada mereka, juru roti itu kemudiannya dieksekusi oleh Firaun. Tetapi juru minumannya lolos dan dia kembali ke jabatannya. Tapi juru minuman itu lupa tentang Yusuf. Sehingga satu hari Firaun mendapat mimpi.
Coba aja Anda pikirkan, siapa yang kasih mimpi ini kepada Firaun? Dan kemudian Firaun juga menjadi bingung, sangat penasaran. Ini mimpinya artinya apa? Karena dia tidak bisa melupakan mimpi itu. Dan baru waktu itu juru minumannya ingat, ada seorang Ibrani, pidana di dalam penjara. Dia yang pintar sekali untuk bisa menjelaskan tentang mimpi. Lalu saudara, cerita orang Ibrani ini, budak Ibrani ini setelah 13 tahun sebelumnya dijual sebagai budak. 13 tahun sebelumnya dijual sebagai budak. Sekarang tahun 2025, seperti apa nanti 2038. Kalau saya juga mau untuk mengatur hidup saya seperti orang ini. Ada sebagian hidup kita bisa atur. Ada sebagian hidup kita nanti tidak diduga. Karena Yusuf tidak menduga akan kerja di rumah Potifar. Yusuf tidak menduga dia akan masuk ke penjara. Makin tua Anda, makin Anda tahu bahwa Anda tidak akan tahu semuanya. Anda hanya bisa berjalan dalam ketaatan, kekonsistenan. Nanti sampai situasi yang tidak diduga, di situ Anda belajar hidup counterintuitif. Anda dihentam, Anda belajar bagaimana untuk menganggap bahwa di dalam hentaman ini ada bibit dan ada bahan baku untuk kesuksesan saya pada hari yang berikutnya. Ada reframing, ini mereka lakukan kepada saya sebagai satu cara untuk menjatuhkan saya, tetapi ini di balik ini adalah tangan Tuhan yang baik. Ini bukan pikiran pecundang, ini bukan pikiran orang yang loser, saudara. Ini adalah pikiran adalah orang yang lebih dari pemenang. Inilah pikiran yang membawa Yusuf 13 tahun sesudah menjadi budak di Mesir. Dia berhadapan dengan Firaun. Tahun 1988, pendeta saya, gembala sidang saya, menugaskan saya merintiskan jemaat bahasa Indonesia. Saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena saya tahu khotbah saya itu standarnya standar Philadelphia. Bukan standarnya untuk TKW dari Indonesia yang asalnya dari Cilacap. Saya bukan standar itu, saya bukan standar Cilacap, saya standarnya Philadelphia, Bapak Ibu. 1988 pendeta saya datang bilang sama saya, kamu saya tugaskan untuk merintis kebaktian bahasa Indonesia. Saya tidak mau, karena saya tahu yang bakal datang itu TKW. Lalu pendeta saya tanya, apa sih alasan kamu tidak mau untuk merintiskannya? Karena saya panggilan kan untuk keliling dunia. Sekarang kamu udah terima undangan berapa? Belum ada, Pak. Nah, sementara menunggu undangan kamu lakukan ini. Wah, ternyata alasan rohani saya terpatahkan. Alasan kedua saya kasih yang lebih praktis. Pak, saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Oh, itu gampang aja. Dia kasih saya Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Dia bilang, sambil menyelam minum air. Sambil kamu baca Alkitab ini, belajar tentang Alkitab, kamu juga belajar bahasa Indonesia. Oh, semudah itu loh ya. Nah, Anda ketawa ya. Nanti saya mau kasih Anda Alkitab bahasa Mandarin. Supaya sambil Anda belajar Alkitab, Anda belajar juga bahasa Mandarin. Apa bisa enggak? Nah, sesuai dengan pikiran saya. Bukan pikiran saya, mimpi buruk saya yang muncul di ibadah itu semuanya itu, ya mbak-mbak lah. Bukan saja mbak-mbak yang muncul, mereka itu duduk, saya khotbah, mereka tidak pernah dengarin saya. Mereka tuh berisik ngomong gitu terus, saudara. Lalu 10 tahun saya seperti Yesaya, berbicaralah kepada mereka dan mereka tidak akan mendengarin kamu. Saya tahu perasaan si Yesaya itu, saudara. Nah, di ibadah itu bukan semuanya orang Indonesia. Ada juga orang-orang pribumi Malaysia. Karena tidak semua pribumi Malaysia itu agama itu loh ya. Ada yang juga Kristen. Jadi ada satu
satu bapak yang saya masih ingat. Dia tuh militer. Dan dia mengaku dia penginjil. Tapi ini nggak tahu penginjil seperti apa. Ya, penginjil yang tidak punya Alkitab. Lalu saya mesti sumbangkan Alkitab ke dia. Penginjil yang jarang datang ke gereja. Lalu saya juga mesti jemput dia. Dan dia tinggal di satu gedung. Yang gedung apartemen dinas untuk orang-orang militer. Dia tinggalnya di lantai 10. Dan di dalam gedung itu, di gedung apartemen itu tidak ada lift. Lalu saya datang menjemput dia. Dia tidak pernah turun. Saya harus naik atas lantai 10 loh ya. 10 lantai, saya jalan atas, ketuk pintu. Ada waktunya dia hadir, tapi lebih sering tidak hadir. Saya naik, ketuk pintu. Gak ada yang buka. Kadang ada istrinya buka, bilang, gak tahu suami saya kemana. Ajak istrinya mau ke gereja, tidak mau. Saya lakukan itu cukup sering, sehingga satu hari, mungkin sudah 7 kali, 8 kali saya naik begitu. Dia gak datang, cuma saya yang tambah fit. Di mobil saya banting saudara saya berkata kepada Tuhan, sudah berapa tahun saya lakukan pelayanan ini, gak ada gunanya. Saya tidak pernah mau lakukan ini dengan orang-orang yang memang high maintenance. Dan ini pun ada gak hamba Tuhan yang harus naik 10 lantai untuk mencari jemaatnya. Kalau mereka mau beribadah, kenapa mereka tidak bisa turun? Kenapa mereka gak bisa datang ke gereja sendiri? Saya nangis. Maka saya bilang, Tuhan mungkin kalau ini tidak berubah, saya sudah mau stop. Karena saya cukup talenta dalam hidup saya melakukan hal lain yang di luar pelayanan juga bisa. Kalau cuma ini yang mereka mau kasih saya di gereja ini, saya mau stop. Masih bergerak di Life 1.0. Tiba-tiba akan terjadi satu hal yang tidak terduga. 5 hari kemudian saya terima telepon dari seorang cukup tinggi di dalam tentara. Anda harus tahu ya, saya orang Malaysia, tinggal di Malaysia. Dapat telepon seperti itu memang sesuatu yang mengerikan. Pak, saya mau tanya, Bapak pendeta di gereja ini, loh, orang yang sudah punya jabatan tinggi dalam militer telepon ke rumah Anda, bagaimana dia tahu nomor telepon rumah Anda? Tanya, Anda pendeta gereja ini? Tidak. Yang menggembalakan orang-orang Indonesia sama pribumi yang Malaysia. Iya. Datang ketemu saya di kantor saya sekarang. Saya tidak menduga ini apa ya. Waktu itu saya baru beberapa tahun saja menikah, belum punya anak. Saya bilang sama istri saya, jangan takut ya, saya sudah beli asuransi jiwa. Mendingan mereka tidak tangkap saya, mendingan mereka bunuh saya aja. Karena nanti asuransi jiwa gak bayar kalau mau penjara. Saya pergi, ternyata Mas, orang itu jemaat yang saya sering pergi mau jemput tuh meninggal. Tabrakan di jalan. Si petinggi militer ini minta saya datang supaya besoknya diatur untuk acara terakhir itu. Tapi itu harus diadakan di markas militer. Jadi dia bilang sama saya, kamu apa caranya yang kamu harus lakukan? Ya kamu lakukan. Wah, saya belum siap, saya belum pernah layani, saya juga nggak tahu ini masih benar nggak. Saya mau lihat jasadnya dan nggak dikasih. Akhirnya waktu saya sampai di situ, ruangannya sebesar ini, dipenuhi dengan orang-orang militer dan keluarga mereka. Ke 90% itu pakai jilbab. Saya bawa tim PAW-nya saya. Mereka main lagu-lagu Indonesia. Saya khotbah juga pakai bahasa Indonesia. Saya bayangkan, di Malaysia itu orang bisa ketangkep loh kalau melakukan hal itu. Ini saya diundang, bisa khotbah di depan 300 orang militer dengan family mereka yang tidak kita duga. Kalau saya tidak tiap minggu naik 10 lantai, saya tidak pernah akan sampai ke titik ini. Itu Life 2.0, saudara.
Makin tua saya makin menyadari banyak hal yang tidak saya duga. Itulah yang menjadi titik-titik yang akan menghubungkan saya ke masa depan yang Tuhan inginkan buat diri saya. Itulah yang mengantarkan Yusuf ke momen ini, di mana Firaun menyatakan, aku dapat mimpi ini. Dan Yusuf bisa menjelaskan apa maksudnya mimpi itu spontan, on the spot. Nah, berikutnya. Kemudian setelah Yusuf menjelaskan mimpi itu, Yusuf memberikan solusi kepada situasi yang bakal dihadapi oleh Mesir. Lebih persis lagi ya. Ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Seorang menteri keuangan kali ya. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Kabinet kali ya. Bayangkan 13 tahun lalu dia cuma seorang budak di rumah Potifar. Sekarang dia bisa menjelaskan bagaimana untuk mengelolakan negara yang waktu itu negara superpower di dunia. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu pungutlah 1/5. Berapa persen itu? 20%. 1/5 dari hasil tanah Mesir. Bapak Ibu, bagaimana dia bisa tahu itu pada zaman tidak punya AI, tidak punya Excel spreadsheet. Gimana dia bisa tahu 20%? Pada kali pertama saya membacakan ayat ini, saya berpikir terus, gimana dia tahu 20? Kalau dia orang Kristen cuma bilang 10 aja kan? Perpuluhan. Kan itu juga bisa dianggap, wah itu dia main tebak-tebak aja lah kan orang Kristen kan atau orang-orang di zaman perjanjian lama kan 10%. Kan si siapa namanya Abraham juga kasih 10% kepada Melkizedek. Jadi angka 10% itu bisa aja dipungut aja begitu dan dikasih aja main-main aja. Tapi dia bilang 20%. Kenapa dia tidak bilang 25%? Kenapa dia nggak bilang 15%? Kalau dia salah kasih angka 20% ini, bangsa ini termasuk dengan dia akan mati kelaparan. Tapi kalau dia minta terlalu banyak, itu sebelum tahun-tahun kelaparan, tahun-tahun kelimpahan, rakyat Mesir sudah memberontak terhadap Firaun. Jadi dia nggak bisa salah dalam hal ini. Dari mana dia dapat 20%? Di dalam sains orang-orang yang berpikir, ya ini namanya decision making. Buku sains itu ya, Anda mau membaca, mencarikan yang namanya satu buku ditulis oleh seorang bernama Kahneman, Daniel Kahneman menulis satu buku namanya Fast Thinking, Slow Thinking. Itu buku sekuler. Kalau Anda membaca buku Fast Thinking, Slow Thinking, Anda akan menemukan bahwa manusia itu punya dua sistem berpikir. Satu sistemnya fast thinking, yang mana harus mengambil keputusan dengan sangat cepat. Yang keduanya itu slow thinking, itu pemikiran yang menjurus kepada melakukan keputusan dengan sangat pelan, dengan menganalisa banyak data. Yang dilakukan oleh Yusuf di sini namanya fast thinking. Dan Daniel Kahneman dalam bukunya mengatakan fast thinking itu bukannya seseorang yang punya satu karunia luar biasa lalu dia terus fast thinking aja begitu, bukan. Spontan aja ngomong begitu, bukan. Karena ada yang fast thinking dalam perjanjian baru loh. Namanya Simon Petrus. Satu hari Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian aku siapa? Lalu si Simon Petrus fast thinking loh. Engkau ini adalah Kristus, Mesias, anak Allah. Fast thinking tanpa berpikir loh. Lalu Yesus berkata, Simon, bukannya darah dan daging dan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku di surga yang menyatakan ini kepadamu. Lalu si Simon ini sangat pede sekarang. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka bagaimana dia harus menderita dan mati di kayu salib. Fast thinking lagi si Simon ini. Jauh sekali engkau Tuhan daripada harus mati di kayu salib. Tuhan masih muda, positive thinking Tuhan, jangan mati di kayu salib.
Tuhan belum beristri, Tuhan belum punya anak. Masih muda. Yang tadinya Yesus mengatakan kepada Simon, kau mendapat pengertian tentang siapa Kristus itu dari Bapa. Tiba-tiba Yesus berkata, loh, hanyalah engkau iblis daripada aku. Pasti Simon itu hari itu keliru. Satu saat dia bilang aku dapat dari Tuhan. Satu saat dia bilang aku dapat dari iblis. Ternyata gak boleh fast thinking karena tidak konsisten. Emang benar. Daniel Kahneman menjelaskan dalam bukunya, orang itu gak bisa fast thinking. Dengan cuma iseng-iseng aja apa yang muncul di pikirannya dia ngomong aja begitu. Orang yang bisa fast thinking itu adalah orang yang sudah bertahun-tahun ikut satu jalur. Sehingga setelah sekian lama itu sudah sesuatu keputusan yang kompleks sudah menjadi spontan dalam pikirannya. Jangan lupa, sebelum Yusuf berada di titik ini, dia berada di rumah Potifar sekian lama. Dari sana dia masuk ke penjara. Di sana dia diangkat jadi kepala yang mengatur penjara. Walaupun ada kepala penjara, tapi dia yang mengatur semuanya. Dari rumah tangga, dia masuk ke dalam penjara. Itu bertahun-tahun, 13 tahun. Dia cuma melakukan itu dengan taat dan setia. Dia tidak tahu ini nanti mau kemana. Akhirnya waktu sampai ke sini, angka 20% itu adalah angka 20% yang lahir daripada fast thinking yang sudah dilakukan beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali. Ada satu buku ditulis oleh seorang psikolog bernama Anders Ericsson. Salah satu poin dalam buku itu, saya lupa ya, buku itu mungkin namanya Peak Performance. Dia mengatakan di situ, orang mau jadi kelas dunia dalam apapun bidang, dia harus melatih dalam hal itu berulang kali minimal 10.000 jam. Anda mau jadi pemain keyboard seperti itu, harus main 10.000 jam. Makanya Anda harus traktir saya makan. Ini sudah kali keempat kan Anda main begini. Saya sedang membantu Anda ke arah 10.000 jam loh. Satu hari Anda akan jadi kelas dunia. Malaysia aja gak bisa menampung kamu lagi. Kamu udah kelas lebih besar dari Malaysia, lebih besar dari Philadelphia. Entah mau kemana, mungkin harus ke angkasa bagian lain tuh. Satu hari 24 jam. Satu minggu 168 jam. Satu tahun tuh 8.700 sekian jam. 13 tahun itu 1.014.000 sekian jam. Bayangkan. Ini bukan orang yang kemarin sore baru mengerti bagaimana untuk melakukan keputusan dan kebijakan. Saya kasih satu kesaksian tentang diri saya. Saya lahir baru 15 tahun. Dari hari pertama aja saya sudah mau hanya menjadi hamba Tuhan. Malam itu saya terima Tuhan, saya udah tahu saya mau jadi hamba Tuhan. Walaupun saya nggak punya pengertian apa itu jadi hamba Tuhan. Jadi semenjak hari itu saya sedang mengatur hidup saya untuk jadi hamba Tuhan. Sehingga satu hari di Malaysia saya lihat ada satu konferensi yang mengundang hamba-hamba Tuhan yang cukup terkenal dari luar negeri. Tapi konferensi itu hanya untuk mereka yang berstatus pendeta. Tapi saya umur waktu itu mungkin 17 tahun, saya mau ikut. Dan saya nyelonong masuk aja ikut. Karena saya mau untuk mendapatkan apa yang mereka mau sampaikan di situ. Baru sesi pertama, mereka lagi sedang penyembahan. Ya, karena saya sangat pede dan saya sangat terbuka kepada apa yang Tuhan taruh di hati, tapi saya belum terlalu, saya hanya bisa terima live 1.0 aja ya. Ya, kalau Tuhan suruh ya saya lakukan. Saya belum pernah pikir kalau Tuhan kasih ini untuk apa? Harus disampaikan atau didoakan. Jadi saya masih di 1.0 aja. Jadi saya terima sesuatu,
Saya merasakan saya harus naik ke panggung dan menyampaikannya. Padahal saya sebenarnya nggak boleh masuk ke situ, apalagi naik ke panggung. Dan mereka lagi penyembahan. Anda tahu penyembahan karismatik kan cukup kencang ya. Jadi saya lagi sedang berjalan ke depan. Waktu itu saya nggak tahu kalau nanti akan ditahan oleh usher-nya. Memang kalau mereka lihat saya berpakai baju saya juga seperti anak muda 17 tahun. Gak mungkin saya harus ada di situ. Kamu mau kemana? Ini di Malaysia ya, saya pakai bahasa Inggris waktu itu. Saya ngomongnya, I have a word from the Lord. Saya punya satu pesan dari Tuhan. Mereka dengarnya, I want to give my life to the Lord. Karena kencang kan saudara. Oh, anak ini ikut nyelonong masuk ke dalam kita punya ibadah, belum khotbah aja disampaikan, dia sudah tersentuh hatinya mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Lalu saya diajak naik ke panggung. Mereka ajak saya ke panggung supaya kasih kesaksian. Saya merasa ini Tuhan yang sedang bekerja, karena saya sudah dikasih akses naik ke panggung. Kemudian si WL-nya disuruh kasih mikrofon ke saya. Lalu saya katakan, Yesus kan sudah reda semua keramaiannya, orang bisa dengar. Saya punya pesan dari Tuhan. Enggak, bukan pesan dari Tuhan. Kamu kan mau kasih hidup kamu ke Tuhan. Saya udah percaya 3 tahun yang saya ada pesan dari Tuhan. 2.000 orang yang sedang melihat saya disuruh turun dari panggung. Zaman itu belum zaman COVID ya. Kalau zaman COVID bisa pakai masker, saudara. Waktu itu ada pikiran, Tuhan, kalau ini daripada Engkau, kenapa Engkau tidak intervensi supaya aku tidak dipermalukan begitu? Dan khotbah pertama dari pembicara dari luar itu memang membicarakan apa yang saya mau sampaikan. Tapi mereka tidak pernah akan tahu. Lebih parah lagi, waktu saya pulang ke gereja saya, berita ini sudah kembali ke sana. Lalu saya dikasih tahu 7 tahun tidak boleh menyampaikan pesan Tuhan ke siapapun. Karena kamu jadi kuda liar. Jadi 7 tahun tidak menyampaikan pesan kepada siapapun. Tetapi mereka bilang tidak boleh doakan, nubuatin orang, tapi mereka tidak bilang gak boleh kasih kartu ke orang kan. Lalu tiap jemaat 300-400 orang punya ulang tahun, saya tahu, saya catat. Tiap ulang tahun, tiap tahun 7 tahun, 7 kali 400, 2.800 kali saudara. Saya akan kasih satu ayat. Dan seringkali mereka akan datang lagi bicara dengan saya. Loh, kok kenapa kasih ayat ini? Oh gak tahu, saya cuma ambil aja ayat dari firman Tuhan. Kan gak boleh mendoakan, gak boleh nubuatin, tapi gak dilarang memberikan ayat firman Tuhan. Tapi ini pas sekali dengan apa yang saya bacakan tadi malam ini. Pas dengan itu. Oh ya, itu kebetulan. Dalam 2.800 kali kebetulan berlaku begitu sering. Saya sedang mengalami proses yang dialami oleh Yusuf di rumah Potifar dan di penjara. 7 tahun itu bisa membawakan saya ke titik seperti ini hari ini. Kalau tidak ada 7 tahun itu saudara, tidak mungkin. Jangan Bapak Ibu berpikir semudah itu saja dia bisa berdiri di hadapan Firaun mengatakan 1/5, 20%. Karena setelah itu dia akan diangkat dari Perdana Menteri. Dia akan dipertanggungjawabkan atas kebijakan yang dia sarankan. 3 poin Bapak Ibu, mari. Untuk mendapatkan future foresight. Poin yang pertama, sikap mendahului karunia. 7 tahun saya dilarang untuk menubuat atau segala macam, saya ikut aja. Sikap mendahului karunia. Waktu Yusuf berada di rumah Potifar, Yusuflah yang memperkayakan Potifar. Gak apa-apa. Dia tetap bersikap luar biasa untuk memperkayakan Potifar. Luar biasa sekali saudara.
waktu di rumah Yakub dia anak, di rumah Potifar budak. Di rumah Yakub sering saja menjatuhkan orang lain. Di rumah Potifar memperkayakan Potifar. Ada perbedaan dan perbedaan itu berlaku gara-gara sikap. Bapak Ibu catat ini loh ya. Senjata yang paling ampuh, senjata yang paling luar biasa melawan iblis adalah sikap. Di padang gurun waktu Yesus dicobai oleh iblis, bukan firman Tuhan yang mengalahkan iblis, firman Tuhan yang dikutip oleh Yesus yang mengalahkan iblis, tetapi adalah sikap yang terbentuk di balik firman Tuhan itu yang ada pada Yesus yang mengatasi iblis. Karena di padang gurun itu Yesus tidak melakukan satu apapun mukjizat, tidak melakukan satu apapun hal yang luar biasa. Di situ dia hanya menjaga dirinya dengan sikap. Sikapnya dibungkusi dengan firman Tuhan, tapi di balik firman Tuhan itu ada satu sikap yang sudah berakar di dalam hidupnya. Senjata paling ampuh di dalam peperangan rohani itu adalah sikap. Sikap mendahului karunia. Sikap itulah yang membawakan Yusuf berhadapan dengan Firaun. Yang kedua, saudara, hubungan mendahului jabatan. Jabatan itu adalah hasil, hubungan itu adalah proses. Yusuf berhubungan dengan Potifar. Yusuf berhubungan dengan juru minuman, juru roti, kepala penjara. Lalu kemudian satu hari waktu dia berdiri di depan Firaun, dia tidak rasa canggung di depan penguasa paling besar di dunia waktu itu. Belajarlah Bapak Ibu, siapapun yang Anda harus layani, bahkan orang itu tidak minta Anda layani dia, Anda bisa melayani dia karena hubungan mendahului jabatan. Yang ketiga, saudara, pikiran mendahului perasaan. Kayaknya masih ada 5 menit ya, benar ya? Lanjut ya, ya memang. Emang saya pancing aja. Begini Bapak Ibu, saya sudah menikah 30 tahun. Dan ini terjadi pada pernikahan ulang tahun istri saya pada tahun ke-12 pernikahan kami. Sedang istri saya ulang tahun, kami makan, dan mungkin tanpa sengaja istri saya membocorin satu hal yang saya tidak pernah tahu waktu itu tentang dirinya. Jadi saya kenal istri saya 5 tahun sebelum married. Ini 12 tahun, berarti 17 tahun saya sudah kenal dia. Saya tidak pernah tahu tentang hal ini, padahal hal ini menurut saya adalah satu hal yang cukup signifikan. Tapi saya tidak pernah tahu. Apa sih hal itu? Ternyata istri saya adalah anak ke-21 dari 26 anak yang ada pada mertua saya. Dan antara anak-anak 21 itu jauh lebih banyak perempuan daripada yang pria. Lalu waktu istri saya lahir, anak ke-21 kayaknya daripada 3 istri, tapi saya rasa kalau nggak salah ya mungkin 14 atau 15 itu perempuan, yang sisanya itu laki-laki. Lalu waktu istri saya lahir, saudara kepada papanya itu datang ke rumah dan bilang, kami tidak punya anak. Kalian punya banyak anak, apalagi anak-anak perempuan, ini pun perempuan lagi kan. Marilah engkau menyerahkan anak ini kepada kami. Kami pun bukan orang yang tidak dikenal oleh kalian. Kalian masih bisa melihat anak ini. Tapi biarlah anak ini kami adopsi jadi anak kami. Dan papa mamanya sangat setuju. Mau menyerahkan anak ini kepada anggota keluarga itu. Tapi dilarang, dicegah oleh saudara-saudara daripada istri saya sendiri. Kakak-kakaknya mencegah, boleh ini adik kami harus dibesarkan dalam keluarga kami. Entah bagaimana itu keluar dari mulut istri saya pada waktu ulang tahunnya. Lalu saya tanyain dia,
Gimana kamu bisa tahu bahwa kejadian ini nyaris berlaku padahal kamu masih bayi kan? Oh, setiap kali saya ulang tahun waktu mau potong kue, mama saya akan mengulangnya kepada saya. Kamu ini harus bersyukur masih ada di rumah ini. Karena kami sudah mau kasih kamu ke orang lain. Tiap kali saya potong kue, itu saya diinget-ingetin oleh mama saya tentang hal ini. Kemudian waktu umur saya 17 tahun, bukan 17 tahun, mau ulang tahun ke-17. Saya berkata dalam hati saya, besok waktu mau potong kue, saya mau tanya sama mama aja, ngapain ini terus diulang-ulang pada waktu ulang tahun saya? Kalau sekali dua kali sudah, tapi tak usah diulang-ulang terus. Besoknya ulang tahun istri saya ke-17. Dia gak sempat bertanya kepada mamanya. Mamanya meninggal pada hari tersebut. Semua terjadi pada ulang tahunnya. Tiap ulang tahun dikasih tahu kamu nyaris diadopsi orang lain. Ulang tahun ke-17 mamanya meninggal. Lalu setiap kali ulang tahunnya istri saya, pasti dia bisa berpikir, ini apakah ulang tahun saya? Atau hari saya diingetin terus bahwa saya ini hampir diambil orang lain? Atau ini hari mengenangkan mama saya yang sudah meninggal? Sedangkan peristiwa ini berlaku pada waktu istri saya berumur 17 tahun. Saya kenal dia setelah itu. Sekitar sudah 20 tahun lewat setelah kejadian mamanya meninggal pada ulang tahunnya, baru saya tahu. Lalu saya bilang, ini hal yang cukup besar. Kenapa saya gak pernah tahu? Dan istri saya membalas, kenapa kamu perlu tahu? Karena hal ini tidak penting. Ini big thing loh, tidak besar buat saya. Karena dalam firman Tuhan, dalam Efesus 4 ayat 17 mengatakan, manusia lama kau tanggalkan, kau pakai manusia baru, lalu jangan lagi memikirkan pikiran sia-sia. Ini termasuk pikiran sia-sia. Pikiran yang sia-sia itu perasaan. Pikiran mendahului perasaan. Itu sudah 17 tahun ya. Saya kenal istri saya, ulang tahun dia setelah kami married 12 tahun. Waktu saya mendengarkan kata-kata itu, saya sangat terpukul. Karena dari waktu saya menikah, istri saya sering mengatakan, itu pikiran sia-sia, gak usah diingatin. Itu pikiran sia-sia, gak usah diingatin. Itu pikiran sia-sia, gak usah diingatin. Lalu saya selalu panggil dia ibu pikiran sia-sia. Bukan menghargai, malah menyindir. Dan sebelum dia bisa mengatakan, saya sudah tahu. Itu pikiran sia-sia. Dan dia tidak pernah menjelaskan kepada saya kenapa dia selalu bilang, itu pikiran sia-sia. Di hari tersebut saya baru sadar. Ternyata inilah kesaksian hidup istri saya. Dia tahu bagaimana membedakan pikiran dengan perasaan. Karena itulah hal yang sebegini besar tidak pernah mendefinisikan, tidak pernah besar di dalam hidupnya. Dengan cara demikian, seorang Ibrani yang mendapat mimpi 2 kali, kemudian dijual menjadi budak. Dan sebagai budak pernah berjasa kepada majikannya, kemudian terlantar di penjara. Tapi di penjara dia bangkit lagi. Sehingga akhirnya dia bisa sampai berhadapan dengan Firaun. Karena dia tidak pernah mengizinkan pikiran sia-sia mengatasi pikiran akal sehat. Demikian
Tuhan sudah berbicara kepada kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Life 2.0. Life 1.0 itu apa yang berlaku kepada kita. Ini jangan naik dulu ya, PAW-nya jangan naik dulu ya. Nah, Life 1.0 itu apa yang terjadi kepada kita. Tapi Life 2.0 itu adalah cara kita membangun diri kita. Dengan cara-cara yang kita sudah bilang tadi. Sikap mendahului karunia, hubungan mendahului jabatan, pikiran mendahului perasaan. Mari, saya mau berikan kepada Anda satu pantun. Yusuf kecil dijual murah. Sampai di Mesir, nasib tidak santai. Sikap mendahului karunia, Life 2.0, upgrade yang nyata dan sakti. Mau sukses, jangan gegabah, jangan cuma ikut arus dan latah. Hubungan mendahului jabatan, future foresight, pikiran mendahului perasaan. Ada beberapa catatan Bapak Ibu, mau foto boleh? Ya, mari kita lihat catatannya. Kemenangan perlombaan itu bukan kepada yang cepat. Dan keunggulan perjuangan itu bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan kepada yang berhikmat. Kekayaan bukan kepada yang cerdas. Karunia bukan kepada yang cerdik cendiak. Ya, ini saya ambil dari pengkhotbah. Karena waktu dan peluang dialami oleh kita semua. Peluang itu terkunci dalam setiap situasi hidup pada takaran dan kualitas yang sama. Nggak ada pengalaman hidup yang lebih bagus daripada yang lain. Dalam setiap pengalaman hidup itu ada sesuatu yang Tuhan sudah masukkan di situ saudara dalam takaran dan kualitas yang sama. Yang ketiga saudara, sikap yang luar biasa menambahkan nilai dalam setiap hubungan dan pikiran yang berdasarkan kebenaran. Inilah kunci-kunci kehidupan yang membuka segala macam pintu. Roh hikmat apabila diakses dan diaktifkan mentransformasikan manusia supaya bisa lewat proses hidup. Manusia tersebut kemudiannya berdampak dan menciptakan hasilnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, BMC ibadah kedua tanggal 16 Februari 2025. Inilah cara kerjanya Tuhan. Future Foresight Life 2.0. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang beracara terus. Hamba sudah berhenti berbicara. Mari umat-Mu hari ini melihat segala macam possibility, segala macam kemungkinan, segala macam potensi, segala macam peluang yang ada di depan mereka. Sesiapa saja bisa menghitung di dalam buah apel itu ada berapa biji. Tapi hanya Tuhan yang tahu dalam satu biji itu bisa menghasilkan berapa banyak buah dan pohon. Hamba berdoa umat ini selalu digerakkan oleh firman-Mu untuk berpikir secara counter-intuitif. Supaya mereka bisa mereframe segala macam pengalaman hidup mereka. Sehingga mereka bisa berpikir seperti yang bernama Yakobus. Berbahagialah engkau pada waktu engkau sedang melewati segala macam ujian. Karena apabila engkau sudah bertahan dalam ujian tersebut, engkau akan diberikan mahkota kehidupan. Tanpa ujian tidak ada mahkota. Lalu mari kita menyambut segala macam ujian dalam hidup kita. Karena sesudah ujian itu kita lewati, kita akan diberikan mahkota kehidupan. Tuhan, biar pemikiran counterintuitif, reframing ini selalu menempel dalam hati setiap daripada umat-Mu. Dalam nama Yesus yang sudah menerimanya, mari sama-sama kita katakan.